Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat apa saja. Kembali lagi bersama saya Fahri Mayupa di acara Tribun Kaltim Talk Show. Hari ini Tribun Kaltim kedatangan tamu yang istimewa sekali dan pembahasannya juga sangat istimewa sekali karena memang lagi aktual sekali diperbincangkan ini soal dana transfer ke daerah, DBH dan lain sebagainya. Bersama kami telah hadir Bapak Purwadi Purwoharsojo. Ya. Selamat sore Pak. Sore Mas. Sehat? Ya, sehat. Alhamdulillah. Beliau adalah salah satu pengamat ekonomi kondang di Kalimantan Timur. Sering namanya mengudara di berbagai media lokal maupun nasional ya. Pak Purwadi udah 20 tahun Pak ya? Ya, mengajar di Universitas ya, 21 tahun ya. Betul. Ya, okay. Pak, kita langsung saja Pak dengan topik pembahasan Pak. Latarnya begini, kemarin kepala daerah kita, Gubernur Kaltim, Bapak Rudi Masud, mengumpulkan seluruh kepala daerah kabupaten kota di Kalimantan Timur, kemudian mereka membahas, mengevaluasi tentang nasib keadilan fiskal kita di Kaltim. Nah, ini yang menjadi pertanyaannya. Pertanyaannya itu gimana nih Pak? Apakah berkurangnya dana transfer pemerintah pusat itu memang menjadi salah satu faktor? Ada faktor yang lain Pak? Gitu Pak. Bagaimana menurut Pak Purwadi? Kalau menjadi salah satu faktor, iya sih saya setuju sebenarnya karena memang bukan Kaltim aja sih yang merasakan APBD-nya jadi terganggu ya. Ibarat orang bernapas jadi mulai sesak napas, menggap-menggap, berat lah ya dengan beban yang harus mereka pikul di daerah masing-masing. Bahkan dirasakan di semua daerah di Indonesia, nggak cuma Kaltim. Menurut saya langkah rakor kemarin kita acungi jempol sebagai langkah inisiatif Pak Gubernur untuk memimpin 10 kabupaten kota. Tapi justru tantangan saya yang sering saya sampaikan di beberapa media, ngapain tanggung-tanggung gitu kan? Dia kan ketua gubernur se-Indonesia. Ajak tuh seluruh Indonesia, kepala daerahnya. Ya tadi camping di depan Senayan misalnya. Dia langsung camping. Atau camping di depan istana gitu, kasih tahu bahwa kondisi di daerah sedang tidak baik-baik saja gitu ya. Karena fiskal yang dipotong jilid 1 kemarin kan 76% ya kan? Betul. Dari 30 triliun tiba-tiba menjadi 7 triliun, terus sekarang turun lagi menjadi 2 triliun. Nah ini kan sebuah beban. Untungnya tapi Kaltim punya PAD yang hampir 9 triliun, 10 triliun itu. Jadi napasnya masih ada lah ya, walaupun mungkin berat gitu. Nah yang kedua, menurut saya langkah itu harusnya juga memang diikuti dengan evaluasi secara internal. Saya pikir itu tugas Pak Menku dan Pak Mendagri untuk mengevaluasi APBD di Pemprov maupun di semua kabupaten kota di Kaltim selama ini kurangnya di mana, seberapa, terus real kebutuhannya berapa gitu. Jadi karena kalau kita mau mengevaluasi ke belakang, zaman KAI itu kan pernah 76 triliun itu kan, gitu. Penduduk kita 4 juta. Saya pernah rapat dengan Bu Sekda, waktu itu saya dipanggil Bu Sekda di rapat kemiskinan di Pemprov. Kalau 73 triliun. Nah, 70-an triliun itu dibagi 4 juta, dapatnya itu 18.500.000. Berarti kan kantor kita nggak perlu kerja kan gitu. Karena udah makmur banget kan gitu. Nah, tapi kan tidak sesederhana itu ya. Tentu harusnya kalau kita mau ngevaluasi misalnya 10 tahun yang lalu, itu APBD kita segini kok, tapi pembangunan kita nggak maksimal. Betul. Terus APBD kita hari ini turun terus 5 tahun terakhir, pembangunan juga tambah berat. Nah, nanti akan ketemu secara statistik, kira-kira sebenarnya yang selama ini bolong-bolong itu di mana. Karena gini, pangkas DBH itu alasan Pak Menkyu kan waktu itu, waktu saya ke Senayan dengan Pak Pendi Meru yang beberapa waktu lalu itu, ketemu Komisi 12 dan Komisi 11 dikatakan bahwa karena banyak kepala daerah yang korupsi terhadap dana DBH. Nah, tapi data itu kan kalau kita cek di KPK belum ketemu tuh. Harusnya bukan pukul rata begitu. Kalau dalam manajemen itu kan ada punish dan reward. Nah, harusnya kepala daerah mana yang memang kena kasus itu, ya diturunkan DBH-nya misalnya. Betul.
Dan itu tahun berapa? Kan zamannya Sri Mulyani ke belakang. Justru kalau ada kepala daerah yang berprestasi, mampu mengelola dengan baik, dikasih ditambah. Kasih ditambah gitu kan? loh, gitu. Terus yang lebih penting, sering saya sampaikan juga waktu di Senayan kemarin, saya bilang, DPH dan dana bagi hasil buat daerah Kaltim atau Kalimantan atau Papua atau Sumatera atau daerah-daerah penghasil itu menurut saya bukan kebaikan hati pusat sih, tapi itu hak daerah yang harus dikembalikan gitu loh. Kan tidak masuk akal ketika keruk-keruknya nggak pernah berhenti, nebang hutan nggak pernah berhenti, alam kita rusak, kita nikmati terus, banjir apa segala macam, tanah longsor dan lain sebagainya, tapi tiba-tiba penghasilan dari sini di keep gitu. Itu yang tidak masuk akal yang pertama. Yang kedua, kurang bayar pemerintah pusat. Kemarin saya baca terakhir beberapa hari yang lalu di Google, itu ternyata totalnya se-Indonesia itu 170 triliun. 70 triliun. Bayangin. Kan agak aneh ketika dia belum bayar sisa bagi hasil yang dulu, yang lalu-lalu, tapi yang tahun-tahun depannya dia pangkas-pangkas. Kan aneh, harusnya kan dia bayar dulu. Mungkin 3 triliun, 5 triliun buat Kaltim itu berarti banget. Karena PUPR aja kemarin gara-gara pangkas DBH tidak sampai 1 triliun kan. Nah, 800-an triliun, 800-an miliar itu untuk apa gitu. Nah, akhirnya muncul kondisi ketidaksehatan APBD di kabupaten kota. Contoh nih, Samarinda, Andi Harun udah kena harus bayar utang kan, 400 miliar. Itu kan kerjaan kontrak-kontrak yang lalu. Betul. Di belakang para kontraktor itu ada punya anak, punya istri ya kan. Kalau kontraktornya dijaminkan bank misalnya, asetnya dia, apa nggak setengah mati itu. Terus dikukar, yang paling parah kukar kan, sampai dia harus pinjam Bank Kaltim Utara 820 miliar. Itu kan kerjaannya bukan kerjaan bupati yang baru, itu kerjaan peninggalan yang lalu, utang yang lalu. Dia harus bayar itu, kalau enggak digerutuk orang. Gitu. Mana lagi? PPU. P3 mulai megang-megang, ya kan? Terus Tim P3K ya, juga. P3K. Terus mana? Kutim juga bayar utang. Bontang. Terus dampak yang lain lagi yang tadi kita sempat diskusi sebelum kita ketemu. Janji politik. Ya kan? Itu kan janji politik, harusnya nggak bisa dipangkas-pangkas loh. Harusnya ya dipangkas tunjangan pejabat. Betul. Gitu. Supaya janji politik terpenuhi. Gitu. Misalnya Promobaya dari 100 juta menjadi 70 juta. 70. Nanti kena pajak lagi. Bontang dari 200 juta 20 juta. Untung bukan 20.000. 20.000 beli rokok aja kagak cukup kan? Gitu. Kukar ya kan? Dari 150 juta 50 juta. Kutim. Udah mulai pangkas tunjangan ASN-nya. Nanti ASN yang biasa ngambil macam-macam kreditnya macet. Kan jadi efek dominonya kemana-mana. Nah ini kan harus dipahamkan sama orang pusat, Mas. Pak, label kita sebagai daerah penghasil ini apakah masih cukup kuat untuk? Masih. Apalagi kita loh ada blok mahakam. Ngeri banget loh, blok mahakam itu kan dari zaman Soeharto. Gitu. Saya pernah diskusi dengan seseorang, Soeharto itu membiayai rejim dia 32 tahun dari blok mahakam. Ngeri kan? Berarti makmur banget tuh negara. Ya, artinya ketika hari ini teman-teman dari eksekutif maupun legislatif memperjuangkan hal ini ya memang harus dilakukan. Harus gitu, harus. Yang penting begini, harus rela juga dievaluasi secara internal yang tadi saya bilang, data series yang lalu seperti apa gitu. Jangan nanti terulang lagi kayak kemarin mobil 8,5 jangan-jangan yang lalu-lalu lebih parah kan? Lebih parah juga. Kan supaya adil kan? Informasi itu supaya adil buat publik semuanya ke depan. Karena kan kita cari pemimpin yang benar-benar siap pasang badan untuk rakyat Kaltim. Dari hasil ngumpul kemarin yang coba teman-teman Tribun Kaltim di reporter di lapangan meng-highlight itu adalah pernyataan salah satunya pernyataan Wali Kota Samarinda. Artinya jangan dinotis tebal bahwasanya perjuangan untuk mendapatkan keadilan fiskal melalui DBH maupun TKD itu jangan semata-mata hanya sekedar langkah politik dan narasi politik, tetapi juga harus disertai dengan naskah akademik dan ya hal-hal yang bersifat teknokratis, Pak. Nah, melihat hal itu bagaimana, Pak? Menurut pandangan Bapak, apakah emang harus begitu atau bagaimana upaya yang sebenarnya saya itu ideal? hal saya oke setuju, cuma itu hal sederhana sih, gampang, cepet aja disusun. Data kita kan banyak, ada BPS, dari Kaltim, ada dari Bappenas, ada macam-macam kan, ada APBD kita berapa.
Terus yang tadi saya singgung sebelumnya kan udah kasat mata depan mata kita kan. Andi Harun aja Probebaya 100 juta dipangkas. Artinya itu kan dampak. Ada janji politik dia yang nggak terpenuhi kan. Betul. Gitu. Terus apa kemarin perjalanan dinas DPR, ya kan dipangkas berapa miliar tuh. DPR juga teriak-teriak kan. Gitu. Pokir. Pemprov udah mulai ribut kemarin kan, rebutan pokir. Kan sama-sama punya wilayah itu. Betul. DPR punya hak budgeting kan. Gitu. Artinya sebenarnya itu bukan sesuatu yang berat. Ya, gitu. Biar ada kerjaan staf ahli sama staf hukumnya lah. Dan Andi Harun kan punya TAWP di situ, ada Saparudin di situ kan, ada Haji Sofyan, ada banyak lah, ada Pak Darman segala di situ. Nah, tugasilah mereka gitu kan. Gitu. Itu hal sepele menurut saya. Betul. Dan nggak banyak, paling berapa slide kita sampaikan gitu. Kita kan sebenarnya entry point-nya pengen ketemu Pak Menkyu kan. Betul. Supaya perdebatannya menjadi clear. Tapi gitu. kan goalsnya juga harus jelas dan terang juga loh Pak. Ya, untuk bertemu teman-teman pusat itu Pak. Ya. Jangan sampai cuma omon-omon doang gitu loh jangan Pak. Sampai nanti malah kita ribut sendiri di sana. Harus satu suara. Memang harus ada leading di situ. Siapa leadingnya, siapa dikasih hak ngomong segala macam. Gitu. Kayak kemarin kan waktu saya dengan Kesenayan itu kan yang boleh bicara kan udah diatur. Pak Meru, saya, terus teman-teman kepala suku yang lain, yang senior-senior itu baru ada mahasiswa dari pertanian dari mana-mana kan ngomong sesuai dengan sudut pandang masing-masing gitu. Saya siapin PPT sekian, terus dapat penghargaan waktu untuk diskusi kan gitu. Itu kan yang kita pingin. Reportnya hari ini Pak Menkyu itu kan nggak pernah mau ketemu sama kita. Betul. Gitu loh. Ketemunya kan orang Senayan. Senayan ini kan Senayan kan bukan pengambil keputusan. Ya kan? Gitu. Polisinya tetap ada di Pak Presiden. Iya. Jadi Pak Presiden itu harus mendapat masukan positif dari Pak Menkyu bahwa kondisi daerah seperti ini. Iya. Gitu. Ya atau begini Pak, artinya persoalan yang krusial itu bukan pada persoalan menambah value apa yang kita dapat, tapi bagaimana kita mengevaluasi diri dengan cara tata kelola yang berkualitas gitu untuk memanfaatkan APBD atau dana bagi hasil yang kita terima. Itu gimana Pak? Betul. Jadi memang harusnya diimbangi itu penyiapan transparansi, good governance-nya nanti tata kelola keuangannya harus lebih baik gitu ya. Gitu. Sebenarnya kalau itu sih hal mudah ya, kita bisa belajar dari Gubernur Sherly, terus Gubernur KDM yang penduduknya lebih banyak tadi ya, 50. Dan APBD-nya cuma 3 atau 4 triliun. APBD-nya cuma 3-4 triliun, penduduknya kurang lebih kita kan sekitar 4 jutaan. Tapi kalau KDM kan 55 juta ya. 55 juta. Pusing juga dia, 55 juta. Kalau kita kan 4 juta. Cuma kan wilayah kita, problem kita ini wilayah kita luas Mas. Itu yang kita perlu duit banyak sebenarnya. Membangun infrastruktur di Kaltim ini nggak sederhana gitu. Jadi kayak banyak usulan saya selama ini kan nggak usah lah bangun jalan tol, jalan lingkar luar aja tembus dari Samarinda, Bontang, Sakutin, Bero gitu kan, terus tembus Tanjung Selor, Tarakan, baru Tarakan nyebrang pakai jembatan kayak Suramadu gitu. Udah, kita kan selama ini udah berpuluh-puluh tahun ganti gubernur nggak ada yang berani bikin itu. Saya berharap ada yang pecah telur bikin itu. Tidak usah tol, biar semua orang bisa lewat. Karena tol Samarinda Balikpapan pun juga pasti tekor itu. Karena kalau kita lewat sendirian kan, kayak pembalap aja tuh. Udah gitu mahal. Nah, supaya ini dinikmati semua orang. Jadi wisata kita hidup. Karena gini, infrastruktur itu bagi orang ekonomi itu bagian dari pengungkit paling cepat. Ya, jadi ketika ada jalan bagus, ruas jalan bagus, nanti kan di situ akan ada kehidupan. Ada tiang listrik masuk, ada PDAM masuk, ada rest area, ada orang jualan. Penghubung, koneksi ada manusia-manusia tinggal di sepanjang jalan. Nah, ada pertumbuhan ekonomi di situ. Otomatis dan kalau tol di samping kiri kanan nggak ada, Pak. Nggak ada. Gitu. Jadi bayangin dari zaman KAI ganti Pak PJ 2 tahun nggak ada yang pecah jadi itu barang. Nah, gitu. Tribuners KAI itu Pak Isran Nur ya. Kadang tuh penonton kita juga masih muda juga Pak. Betul. Pak Isran Nur, gubernur kita sebelum Pak Rudi masuk. Jadi memang begitu Pak ya? Iya. Jadi harusnya itu terus Kaltim ini kan kebagian proyek nasional banyak tuh. PSN ya? Kayak Kipi Maloe. Pak Gubernur lah dorong-dorong. Itu kan sampai Pak PJ 2 tahun kagak pernah jadi tuh barang. Kipi Maloe apa kabar tuh? Kasian loh. Kayaknya proyek strategis nasional. Gitu. Saya sampaikan itu waktu pertemuan dosen manajemen se-Indonesia di Manado tahun 2024 akhir kemarin. Ada Brambang Brojonegoro di situ. Saya angkat tangan dari Kaltim. Prof, saya sampaikan nih, di Kaltim itu ada proyek nasional strategis banyak banget dari zaman SBY. Termasuk Kipi Maloe itu, saya bilang gitu. Karena dia bicaranya ekonomi biru dan ekonomi hijau.
omong kosong, Prof, saya bilang, kalau Anda bicara ekonomi biru dan ekonomi hijau, tapi keruk-keruk nggak pernah berhenti. Nebang hutan nggak pernah berhenti. Kami udah ngalami tenggelam 4 meter, Prof. Sekalimantan nggak ada yang nggak banjir, saya bilang gitu. Berani nggak itu stop dulu? Moratorium, evaluasi dulu atas hal begitu. Itu proyek nasional, Kipi Maloe, saya bilang. Malah dia jawab apa? Jangan-jangan itu usul gubernur kamu? Ya nggak mungkin lah. Gubernur kami ngusulkan itu loh dari Jakarta deh. Nama proyek nasional. Terus mana tuh? Yang di Balikpapan? Di apa tuh? Karyango. Ayo, KTT ya. Udah jadi apa tuh sampai sekarang? Ekspor keluar tuh kan? Untuk menjadi pelabuhan juga kan? Masih tata kelolanya belum bagus. Jadi sebenarnya memang harus apa ya, holistik gitu sih. Saya pernah ya ditanya oleh salah satu pejabat dari DPR RI waktu itu, saya nggak perlu sebut namanya, setiap kali dia kesini, dia pasti manggil saya. Terus main di kantor partainya dia, Mas, bagaimana membangun Kaltim secara cepat? Saya bilang, harus infrastruktur, Pak. Yang kedua, pasca tambang, harus siap di pertanian, saya bilang gitu. Nah, kalau dua-duanya ini, Bapak bisa jalankan secara simultan, nanti kita bisa lepas tuh dari tambang itu pelan-pelan. Dari ekstraktif. Yang lain. Dari ekonomi ekstraktif itu. Hari ini kan masih berkelanjutan. Maksudnya melanjutkan keruk-keruk terus kan? Gitu. Nggak ada berhentinya. Bahkan mohon maaf nih, kalau bener itu Kopdes mau dapat izin tambang, kan kayak nyaris-nyaris takut kagak kebagian. Iya kan? Iya. Belum lagi tambang ilegal. Aduh. Ngeri, Mas. Ormas dapat lah ya. Kita ini mau ngasih peninggalan apa sih sama anak cucu kita tahun 2000 berapa? 2045 ya? Yang katanya Indonesia emas. Emas ya. Jangan-jangan Indonesia cemas. Kata si senior-senior ekonomi juga. Jadi entry point-nya adalah pada saat kita punya uang sedikit, harusnya dievaluasi. Kemarin itu seperti apa? Di mana letak salahnya? Salah urusnya di mana? Nah, begitu. Ini kan ibarat orang udah kebelet ke toilet, kita baru cari WC kan? Cekat isi dompet kan gitu. Udah cekat isi dompet, baru nyari sumber duit kan? Gitu. Akhirnya setengah mati. Terus satu lagi, Mas, ada kebijakan Pak Menkyu yang boleh pemerintah daerah ngutang. Itu ngeri. Nah, ngutangnya itu boleh dengan pihak ketiga, dengan pihak lain, atau dengan pusat. Di logika kita sebagai masyarakat awam, bagaimana ceritanya Anda keruk-keruknya dari daerah-daerah penghasil, disedot duitnya ke sana, pas habis disedot dipangkas-pangkas, begitu daerah nggak punya duit, suruh pakai proposal, Mas, pinjem suruh ngutang sama negara di pusat. Iya. Pertanyaan saya waktu di Senayan, saya bilang, nanti daerah bayarnya pakai apa kalau macet? Asetnya ada, Mas, kan? Aset dari mana? Udah habis semua tuh, dari ujung ke ujung. Batu bara, hutan. Udah siapa yang punya? Bapak-bapak Senayan tahu lah pasti siapa yang punya Kalimantan itu atau Kaltim, ya kan? Kita nggak perlu sebut merek kan? Nggak perlu gitu, sebut. pasti tahu. Ya gitu. Bintang-bintang lah pokoknya. Buruan itu kan. Nah, saya bilang gitu. Iya. Tapi mungkin yang harus digeser ini bahwasanya kita tidak terjebak di wilayah label cuma daerah penghasil. Langsung lebih spesifik aja. Kita nyetor daerah penyetor berapa triliun ke negara. Berapa triliun, iya. Begitu ya. Kalau itu jadi lebih spesifik. Data BPS kan ratusan triliun tuh. Ratusan triliun gitu. kan. Mulai saya pernah baca zaman gubernur-gubernur yang lalu itu. 550 triliun. Terus waktu IKN mau dibangun tuh. Ada kan? Saya bikin diskusi di anak-anak BEM ekonomi, bikin diskusi di lantai 3 Dekana tuh. Pembicaranya saya, Rustam, Aji Sopyan, sama orang Bebeda. Berempat ini saya aja yang nolak IKN dalam tanda kutip ya. Itu kan perlu 466 triliun kan. Nah, yang kita store ke Jakarta zaman KAI kalau tidak salah waktu itu ya. Itu 550 triliun kan? Betul. Nah, kalau itu kita keep setahun aja nggak kita store. Kan angsel tuh bangun IKN. Bisa kan orang Jawa kan? Saya bercanda gitu sama Pak Haji. Sama pembicara yang lain. Iya. Mungkin berani nggak Pak Gubernur nge-keep begitu kan? Iya. Justru fakta-fakta yang itu yang harus coba diformulasikan menjadi sebuah, yaitu mungkin tadi naskah akademik ya. Dalam artian kita nyumbang segini, daerah kita ini, perusahaan-perusahaan ini di sini, lari ke negara di sini, PNBP negara ini ngambil di sini, PI, model-model begitulah Pak ya. Jadinya bukan hanya sekedar kita bangga sebagai daerah penghasil, tapi kita tuh nggak tahu seberapa banyak gitu. Publik Kaltim juga nggak tahu seberapa banyak uang yang kita hasilkan. Kalau data Pelindo kan hampir 200 tongkang kan per hari itu
Betul. Kalau Yang satu lewat-lewat tongkang itu 1 ya. miliar udah berapa tuh? Betul. Kali 360 hari udah, dan itu berapa puluh tahun dikeruk-keruk. Nah, kalau kita dapat debunya aja lewat. Kalau dari perspektif ekonomi, ketika kita point entry-nya kita nanti bertemu dengan Menkyu yang kita harapkan menjadi perpanjangan tangan ke presiden. Apa saja poin-poinnya, Pak? Dari kalau perspektif saya ekonomi. sih gini, pertama jadi waktu di Senayan itu saya bikin 4 kuadran, Mas. Oke. Ada satu slide saya kasih 4 kuadran. Negara ini terjebak pada 4 kuadran. Pertama, kuadran 1 itu korupsi. Oke. Yang kata Pak Menkyu, ngomong sendiri dia di DPR, ditanya sama DPR waktu itu, sebelum kita datang itu, Pak Menkyu, bisakah kita bayar utang yang 9.000 triliun sampai 10 triliun itu? Bisa lah, dikorupsi 3.000 triliun aja bisa, dia bilang gitu kan? Nah, harusnya kan terkejar dulu, 3.000 triliun. Yang kedua, kuadran berikutnya adalah efisiensi. Yang Prabowo mau nyimpan efisiensi 3 tahun itu, 2025, 2026, 2027. Dia pengennya terkumpul 750 triliun. Pertama udah terkumpul 250 triliun. Kemarin terkumpul yang ini tadi 360 triliun. Sisanya nanti sampai terkumpul untuk 750 triliun. Efisiensi dia gembar-gembarkan. Ternyata ini kan efisiensi nyedot-nyedot uang daerah. Itu yang kita nggak rela. Jangan Anda mau tempur pelurunya lengkap di sana, tapi pelurunya di daerah, saya bilang kasih mainan pistol air kepala daerah. Ini kan menjadi kepala daerah apes di Indonesia ini. Karena waktu mau mewujudkan visi misi nggak punya duit. Gitu. Yang ironisnya yang biaya-biaya operasional seperti gaji pekerja, yang itu yang nggak bisa dibayarkan kan ada juga. Ya, SNN yang 49. Ini yang saya bingung, Pak, untuk membiayai biaya operasional yang wajib saja, yang keluarnya tuh setiap tahun tuh yang memang harus dikeluarkan. Ada daerah-daerah yang nggak mampu gitu. Nah, ini apakah tata kelolanya yang salah atau memang duitnya aja yang kurang? Itu juga jadi pertanyaan. Salah urus, Mas. Lama bangsa ini udah salah urus gitu ya. Terus yang kedua, di kuadran berikutnya sekalian korupsi ya. Tadi ada efisiensi, terus pangkas DBH, itu daerah udah babak belur tuh dengan dua ini. Yang berikutnya adalah kuadran yang sebelahnya itu memperbaiki sistem perpajakan. Kita mungkin masih ingat yang kebijakan nanti yang mau ekspor satu pintu. Teman-teman mungkin baca data itu bahwa yang lewat Danantara itu. Itu kan kayak petir di siang bolong kan buat para pengusaha kan, jeber gitu kan, walaupun ternyata di pending tahun depan. Tapi kan harusnya, tapi itu kan ada temuan oleh BPATK. BPATK ini kan kerjaannya luar biasa sebenarnya. Udah memotret terjadi kerugian underpricing itu 15.400 triliun, Mas. Dari tahun 90 sampai tahun 2024. Bisa bayangin, bukan sehari 2 hari, berpuluh-puluh tahun. 30 tahun itu. Harusnya jangan negara bocor di sebelah, tapi ketika dia bocor nggak punya duit, ruang publik, uangnya orang-orang daerah, Anda ganggu-ganggu. Kasihan, daerah jadi ngos-ngosan. Anak daerah pasti nangis, Mas. Gitu. Kayak Kutim tadi tuh, APBD-nya kan turun terus tuh. Saya diundang seminar waktu Desember tahun lalu, tanggal 19 Desember tahun kemarin itu, Ketua DPR-nya bilang, anggaran APBD-nya untuk kesehatan tinggal 3%, Mas. Nyawa orang loh, Mas. Betul. Sampai sekarang juga, kemarin lempar-lemparan kan? BPJS orang miskin, ya, apakah Pemprov atau kota kan? Kota, ya. Sekarang ternyata dikembalikan ke kota masing-masing kan? Ya. Kabupaten kota. Itu kan naib. Menyedihkan buat saya ketika sudah menyentuh kebutuhan dasar publik yang tidak tertangani dengan baik, apalagi kesehatan yang manusia di situ. Jadi, udah kalau itu ada pressing itu diberesi, dia kan PPATK lapor ke Pak Menkyu lapor ke Pak Presiden, kan begitu harusnya. Pak Presiden perintahkan ambil tuh duit. Nah, kalau itu duit diambil, Mas, 15.000 triliun, 15.400 triliun itu lunas utang kita, Mas. Betul. Utang kita loh 10.000 triliun misalnya. Angsul kata orang Jawa. Mandi uang. Mandi uang gitu, Pak ya. Bener-bener kita free, Mas. Mungkin bisa ngalahin Malaysia, Brunei. Gitu. Nah, under pricing itu kan nanti bisa terbaca petanya, Mas. Ini pajak ekspor batu bara dari mana yang paling banyak kegelapan? Kan gitu kan? Digelapkan kan gitu kan? Oh, ternyata Kaltim 1.000 triliun. Saya bilang kemarin di TVRI kan. Oke, karena Kaltim pajak gelap dari under pricing. Ekspor batu baranya 1.000 triliun nih. Udah ketangkep, kita kasih nih 50 triliun. Wah,
Mungkin Unmul tuh semegah Big Mall tuh. Iya. Kantor Tribun bisa 13 lantai ya, kita bahas gitu. Teman-teman media bisa punya rumah lah ya kan? Punya penghasilan macam-macam. Gaji guru. Ini gaji guru aja, guru swasta insentif mau dipotong sama Pemprov. Dari 700 menjadi 200. Kan kasihan ya. Dampaknya kan ke sana, Mas. Gitu. Ya itu yang tadi saya bilang ironisnya. Kemana-mana loh. Iya. Belum lagi kita kena PHK sektor batubara. Ya. Aduh. Ini udah babak belur, ibarat ini kalau tidak bisa dimitigasi dengan cermat dan cepat, ini gejolak ya potensi bisa salah resep. Iya. Dan itu yang udah sakit jantung, Mas. Betul. Tapi kita selalu dikasih paracetamol kan, sering saya bilang. Iya. Jangan memang ada proyek beri paracetamol tuh. Saya ngomong gitu depan Bu Sekda. Jangan kita punya proyek beri paracetamol terus, Bu. Iya. Waktu itu. Pak, apa tawaran konkret? Kita coba mengilustrasikan, membayangkan bahwasanya nanti para kepala daerah kita yang merepresentasikan kita sebagai publik ini ketemu teman-teman di pusat, Pak ya. Apa yang konkret yang harus ditawarkan para kepala daerah itu dengan pemerintah pusat? Begitu. Misalnya ini DBH kita bilang segini, nanti kita akan buatkan pelayanan kesehatan, pendidikan, berbagai macam itu. Apa yang konkret yang kalau saya sih gini, sebenarnya Pak Gubernur bukan ngajak para kepala daerah, ngajak semua elemen kalau mau kuat. Oke. Jadi teriakannya lebih kenceng kan. Ibarat orang gedor itu tendangannya bisa lebih kuat, bisa gol gitu loh. Kalau kita mau main bola kan, ini tendang bisa kuat kan, gitu. Jadi jangan semua elemen lah. Kan banyak elemen. Dari eksekutif, legislatif, legislatif, publik, masyarakat, elemen masyarakat yang mau ikut berpartisipasi, ajak aja rame-rame gitu loh. Enggak apa-apa. Dan nanti kan yang penting ada ruang untuk diskusi. Enggak mungkin itu cukup sehari, Mas. Bisa lebih dari sehari. Karena berdebat itu. Kita harus berdebat dengan angka-angka kan. Gitu. Nah, Pak Menkyu ini kan harus dikasih data yang real di lapangan dan tadi kebutuhan konkret di lapangan. Ya kita ukur. Kayak tadi misalnya bangun jalan dari Mahulu dari kota Mahulu misalnya ke perbatasan Mahulu yang di dekat Sarawak itu aja berapa triliun? Karena panjangnya hampir 350 km. Itu kan sama dengan kita Samarinda Balikpapan. Lebih mungkin ya? 120 lebih kilo. 3 kali lipat berarti kan? Hampir setengah lingkarannya Samarinda Balikpapan kan? 2 kali lipat. Nah, itu kan perlu duit. Dan ini nggak bisa kalau PUPR pusat nunggu usulan dari daerah-daerah terus. Dia harus ke lapangan gitu. Makanya tantangan saya kan, coba orang-orang Jakarta itu berkantor di sini. Gitu loh. Setahun aja. PUPR tuh berkantor tuh, misalnya seminggu di Mahulu, ya kan Mas? Iya. BP Migas tuh yang suka komplain, oh nggak mungkin terjadi antrian BBM. Ya, kita loh udah 20 tahun ngantri terus BBM. Nggak pernah beres tuh. Saya ngomong gitu di Senayan. Kemarin di Balikpapan berapa kilo tuh? 2 kilo ya? 7 kilo atau 2 kilo tuh? Mana antriannya nggak panjang BBM? Padahal Pertamina di depan mata. Bukan di Singapura loh Pertamina itu. Jangan ke Pertamina ya? Iya. Balikpapan itu julukannya kota minyak, Pak. Kota minyak. Tapi setiap kali kita mengantri BBM, dalam pengiriman dikirim dari Hong Kong, saya bilang begitu kan. Jadi kan nggak masuk akal. Iya. Ada mafia pasti di situ. Betul. Ini kan harus dibereskan. Betul. Jadi berkunjunglah ke sini. Pak Balil dulu kalau perlu ngantor di sini setahun. Kan? Iya. BP Migas setahun. Orang kehutanan setahun. Apalagi? Batubara itu setahun. Suruh keliling. Ke Mahulu seminggu. Ajak Pak Menkyu. Ajak Pak Presiden, ya kan? Pak Presiden stop deh perjalanan ke luar negeri, udah habis 20 triliun tuh. Sekarang Anda keliling Indonesia aja. Gitu. 12 bulan tuh. Kita ada 38 provinsi. Misalnya 2 minggu di Kaltim, 2 minggu di Papua, 2 minggu di Maluku, 2 minggu di mana gitu kan. Semua kebagian. Kan supaya dekat dengan problem di bawah, Mas. Iya. Supaya tidak asal Bapak senang laporannya. Betul. Kemiskinan, kita masih bergelut dengan itu kan. Nah, gitu. Ini Pak, ini kan kalau sudah kita tangkap, ini kan masih sebatas keresahan elit, Pak. Ya, elit eksekutif kita legislatif, tapi belum menyentuh menjadi sebuah keresahan yang ke publik begitu. Karena kan publik juga dalam tanda kutip antipati juga, Pak. Mau APBD 25 triliun, 20 triliun, tapi mereka tidak merasakan dampak yang sangat luar biasa gitu bagi mereka begitu. Ini kan ada proses misalnya evaluasi juga di transparansi keuangan daerah. Iya, betul. Perlu nggak sih Pak publik ini tahu misalnya anggaran pelayanan kesehatan ini disalurkan ini lebih transparan aja. Perlu. Harusnya kemarin waktu jadi terakhir saya di TVRI dengan Bapeda si Mas Alvino kasih apa namanya tuh, karena Bapak Bapeda nggak bisa hadir, Bu Sekda nggak bisa hadir. Akhirnya saya berdua sama dia. Saya tanya, Mas, itu kan APBD kita itu 12 triliun.
itu untuk BNQ berapa, kan harusnya begitu. Untuk kesehatan berapa, untuk belanja pegawai berapa, pendidikan berapa, jalan berapa. Nah, kalau 15 triliun yang lalu aja, PUPR cuma kebagian 820 miliar, berarti kan nggak nyampe 1 T. Berarti berapa persen itu, Mas? Kan pertanyaannya begitu. Harusnya kan logika awam ketika 15 T, maka harusnya kalau janjinya Pak Gubernur ya, saya ketemu Bu Sekda dan Bu Damsi atau siapa tuh yang gratis Pol tuh? Dasmia ya, Kesra. Di TVRI dia selalu bilang, oh Pak Pur, nanti Pak Gubernur itu akan menyediakan infrastruktur itu 40% dari APBD. Nah kita tunggu janji itu. 40% dari yang mana? Masa 820 miliar itu 40% dari APBD? Berarti APBD-nya Pemprov berapa dong? Kan gitu pertanyaan kita, Mas. Ini berani nggak buka-bukaan Pemprov? Terus kayak lempar-lemparan kemarin, nasib BPJS orang miskin di kabupaten kota dilempar-lempar ke kabupaten kota itu kan, memang mengurangi berapa ratus miliar kan? Pertanyaan saya begitu. Bu Sekda harus jelasin itu. Nah, efisiensi juga harus kalangan pejabat. Baik. Nah, Pak, kayak tunjangan Bu Sekda nih, yang saya kritik 99 juta per bulan itu. Tak pikir per tahun, Mas. Ternyata per bulan. Iya, kalau itu. Rudi Seno berani nggak menolkan itu? Bu Sekda aja sama kelas-kelas kepala dinas lah. Kalau ASN yang level bawah jangan lah. Yang 3 juta, 2 juta per bulan. Ini kalau juga di atas 40 juta. Atraksi untuk menarik pajak ya, jangan lagi orang-orang kelas-kelas menengah kecil itu yang dibebani. Harus kelas menengah ke atas. Minimal menengah ke atas aja yang merasakan kan, banyak. Tax ratio pajak kita masih rendah, Mas. Iya. Karena kita tidak pernah membidik pajak upper class. Ekonom banyak sepakat itu, Mas. Kita masih 9%. Kalau kita mau sejahtera, itu tax ratio kita harus sekitar 13%, 12%. Nah, siapa yang diincar? Upper class. Kelompok menengah ke atas. Rakyat kecil suruh taat pajak, tapi pengelola pajak ugal-ugalan. Selama ini kan begitu. Loh kan ingat kasusnya Rafael? Ya, Rafael Alun. Anaknya mukulin orang, anaknya orang. Ketahuan kan plat mobilnya bodong, mobil mahal. Bapaknya ternyata ngekip berapa triliun itu. Betul. Sendirian loh, Mas. Betul. Apa nggak sakit hati tuh rakyat? Setengah mati kita di jalan ketemu Pak Polisi, prit STNK-nya udah kalau ada bisa terbang tuh orang. Nah, Pak, kalau Bapak jadi penasehat ke pemerintah dalam situasi dan kondisi begini dan rencana untuk menghadap pemerintah pusat, apa yang pengen Bapak sarankan? Apakah pemerintah Kaltim ini harus melawan atau mengevaluasi diri dulu? Dua-duanya harus jalan bareng, nggak masalah sih. Iya. Mereka nggak kurang orang kok. Gitu. Cuma kurangnya satu aja, Pak Gubernur kenapa lambat banget menunjuk kepala dinas? Udah jalan berapa bulan? Setahun lebih. Malah Tagub yang banyak di situ dipakai. Tagubnya yang gemuk ya. Timure itu. Harusnya kepala dinas, penyakitnya di kepala dinas, Mas. Karena itu rodanya pemerintah, engine Pak ya. Ibarat mobil, dia mesinnya di situ. Pak Gubernur dengan Pak Wagub drivernya kan. Kalau dia mau kecepatan 200 km tapi ternyata kepala dinasnya belum definitif, kan paling kecepatan 50 km per jam. Kapan nyampe visi misinya? Gitu. Itu yang kita harus ingatkan. Jadi evaluasinya bagian dari itu, Mas. Supaya nanti tata kelola organisasi penganggarannya menjadi lebih benar. Dan DPR juga harus maksimal dengan 3 fungsi itu. Jangan tukang stempel doang DPR kita pilih, baik di kabupaten kota maupun di provinsi gitu. Artinya perjuangan untuk mendapatkan hak kita itu dilakukan, tetapi di satu sisi yang lain kita juga harus jujur untuk mengevaluasi diri. Begitu Pak ya. Kalau ternyata ketemu boros-boros ya di-keep, jangan lagi ada boros-boros. Ya ketawa lah orang Jakarta gitu. Pasti ketawa. Anda katanya nggak punya duit, tapi kenapa kemarin beli 8,5 M gitu ya? Kan diketawain sama orang Jakarta. Ini pernyataan kan harus clear. Pernyataan terakhir Pak, closing statement lah Pak. Mungkin buat di depan sana ada Bapak Rudi Masud dan bapak-bapak kepala daerah di Kaltim 10 kabupaten kota mungkin untuk perjuangan untuk mendapatkan keadilan fiskal. Saya kira yang pertama adalah harus kompak. Yang kedua jangan tanggung-tanggung Pak Gubernur, karena Anda ketua gubernur se-Indonesia. Kalau perlu ajak tuh gubernur se-Indonesia, kepala daerah se-Indonesia, supaya ketika barusan itu menjadi rapat dan kuat, tendangannya lebih kencang dan gitu. potensi golnya kayak Piala Dunia kemarin kan, keren, cantik jadinya kan. Karena itu
ini ditunggu rakyat, Mas, gitu. Nah, itulah tanggung jawab pemimpin untuk siap pasang badan bagi kemajuan dan kesejahteraan rakyat yang mereka pimpin. Kalau Anda nggak sanggup, ya mundur, kan gitu. Nah, yang ketiga, harus rela dievaluasi. Dan itu tugasnya teman-teman media menurut saya, mengedukasi publik, dan menurut saya Pemprov dan kabupaten kota harus terbuka bahwa oh nih APBD kita 10 tahun terakhir nih seperti ini grafiknya, paparkan. Apalagi ada undang-undang keterbukaan informasi publik kan, supaya kita tahu bahwa selama ini kita jeblongnya di mana, salah urusnya di mana kan gitu. Nah, supaya ke depan kita bisa ketika uang kita balik lagi dalam jumlah banyak, kita nggak salah urus lagi. Bener-bener uang itu jatuh ke masyarakat, bukan jatuh ke kelompok para elit politik itu, para pejabat yang menjabat saat itu. Kasian jadinya. Katanya untuk kepentingan rakyat, 1 rupiah pun kan. Jadi omon-omon jadinya gitu. Nah, yang terakhir, persiapkan memang, kalau menurut saya sih semua elemen lah diajak. Jangan inklusif gitu. Jadi supaya nanti suaranya menjadi lebih, yang penting bisa diatur, diarahkan kan, gitu. Bahwa ini kepentingan rakyat Kaltim yang 4 juta orang itu, bukan kepentingan sekelompok orang. Siap. Gitu. Terima kasih Pak Purwadi atas waktunya. Mudah-mudahan berkenan dan siap. Ini juga jadi pembahasan yang sangat menarik sekali ya, dalam artian ya tidak hanya perjuangan ini di perjuangan yang kita representasikan kepada elit-elit politik kita, eksekutif legislatif, tapi kata Pak Purwadi ini bisa menjadi gerakan yang massal ya, yang masif, yang juga bisa dimulai dari teman-teman, dari kita sebagai publik dan warga negara di Kalimantan Timur. Itu saja. Terima kasih atas waktunya Pak Purwadi. Kita ketemu lagi di Tribun Kaltim Talk Show ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.